13. Quran Suci. 93. Beritahukanlah kami lebih sedikit tentang Quran Suci yang telah Anda sebutkan dan Anda kutip melalui buku kecil ini sementara menjelaskan ajaran Islam. Quran Suci adalah kitab suci kaum muslimin. Itu adalah firman ilahi yang dikomunikasikan kepada Nabi Suci Muhammad dalam sejumlah kesempatan yang berbeda sejak waktu Tuhan menjadikannya Nabi, ketika beliau berusia 40 tahun, hingga beliau wafat, selama tahun 609 hingga 623 Masehi. Semua wahyu itu diterima di berbagai waktu di atas periode 23 tahun, kemudian disusun atas perintah Nabi Suci, kemudian ayat-ayat itu terbentuklah menjadi Quran Suci. 94. Bagaimana Tuhan mengkomunikasikan risalah dan firman-Nya kepada Nabi Suci? Risalah ilahi tidak disampaikan dengan suara yang bisa didengar oleh telinga manusia biasa, tapi hanya bisa diterima oleh batin, yakni perasaan, rohani, oleh semua manusia. Dalam hal para nabiullah perasaan itu sangat tajam sekali dan sangat tinggi tingkatannya. Dan karenanya mereka dapat menerima jelas sekali komunikasi dari Tuhan. Di dalam dunia fisik, kita dapati bahwa risalah disampaikan oleh berbagai media, seperti udara dapat membawa suara, atau gelombang radio bisa menyampaikan sinyal radio atau televisi. Begitu pula firman ilahi dibawa kepada Nabi melalui makhluk rohani yang disebut malaikat. Lihat bab awal yang membahas para malaikat. Wahyu di dalam Quran Suci yang disampaikan kepada Nabi Suci Muhammad disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata yang jelas dalam bahasa Arab. Menurut keimanan kaum muslimin, Tuhan berfirman kepada semua nabi, seperti kepada Nabi Musa, Isa, sama seperti itu dalam bahasa mereka. 95. Bagaimana Quran Suci bisa sampai kepada kita? Itu terjadi dalam beberapa tingkatan. 1. Selama Nabi Suci masih hidup, kapan saja wahyu itu datang kepada beliau, beliau menyampaikan itu kepada umat, kemudian banyak dari para sahabat menghafalnya, dan juga langsung ditulis pada saat itu juga. Karena Quran Suci itu suka dibaca dengan suara keras dalam sholat berjamaah, dan juga sering dibaca di waktu-waktu lainnya, setiap muslim tidak asing lagi dengan isinya, dan banyak sekali yang hafal seluruhnya. 2. Kurang lebih 6 bulan setelah Nabi Suci wafat, yang terjadi tahun 632 Masehi, dilakukanlah tugas untuk menghimpun salinan Quran secara lengkap yang terdiri dari tulisan-tulisan yang terdapat pada waktu Nabi Suci masih hidup. Ini dilakukan atas perintah pemimpin kaum muslimin pertama, Abu Bakar, dan dibantu oleh para penyalin dan para sahabat Nabi Suci. Dengan cara ini, naskah utama Quran itu telah terhimpun. 3. 15 tahun kemudian, ketika pemerintahan kaum muslimin telah menyebar luas, pemimpin kaum muslimin ketiga setelah Nabi Suci, yang bernama Utsman, memerintahkan kembali untuk menyalin dari naskah utamanya. Salinan-salinan tersebut disebarluaskan ke kota-kota besar dunia muslim untuk dipelihara sebagai salinan standar. Kaum muslimin juga melanjutkan praktik ini untuk mengingat bagian-bagian dari kitab suci tersebut, banyak sekali yang menghafal keseluruhannya di dalam hati. Dengan cara ini, Quran Suci berlalu berabad-abad, baik dalam tulisan maupun dalam bentuk hafalan, tetap terpelihara utuh sesuai bentuk aslinya. Sebab Quran selalu dibaca dengan suara keras setiap hari dalam sholat berjamaah maupun dalam pengajian-pengajian. Setiap orang mengenal Quran yang sama. 96. Lalu, apakah segenap kaum muslimin memiliki Quran yang sama? Ya. Sebab alasan yang diberikan di atas, naskah kitab suci kaum muslimin disajikan dalam bentuk aslinya. Sebenarnya, Tuhan sendiri telah menjanjikan di dalam Quran sendiri bahwa Dialah yang menjaga kitab suci ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, Quran, dan sesungguhnya kami pula penjaganya. Al-Quran Surat 15 ayat 9. Segenap kaum muslimin, dari golongan apapun, dari negeri dan bahasa apapun, benar-benar memiliki Quran dalam bahasa Arab yang sama seperti pada waktu zaman Nabi Suci Muhammad masih hidup. Tidak ada dua Quran suci dimanapun di dunia ini yang berbeda dalam hal apapun. 97. Sebutkan beberapa yang menarik dari Quran Suci yang menempati tempat unik di antara berbagai kitab suci dunia. Sebagaimana yang berkaitan dengan teks Quran Suci, ada beberapa perbedaan yang tidak terdapat di kitab-kitab suci lainnya. 1. Seperti disebutkan di atas, Quran Suci tidak pernah mengalami kehilangan atau perubahan sejak pertama kali muncul ke dunia beberapa abad yang lalu, dan segenap umat Islam memiliki Quran yang sama. 2. Quran Suci masih bisa diperoleh oleh kita sampai hari ini dalam bahasa aslinya sejak ia diturunkan. 3. Bahasa Arab adalah bahasa Quran Suci, ia masih tetap menjadi bahasa yang diucapkan dan ditulis oleh lebih dari 100 juta orang, dan mengalami perubahan sedikit beberapa abad. Oleh karena itu setiap orang sekarang ini dapat mempelajarinya seperti bahasa modern lainnya,
dan dapat membaca dan mengerti Quran suci langsung. 4. Sejarah penurunan wahyu dan penghimpunan Quran suci diketahui sepenuhnya dan jelas, tidak diselimuti oleh misteri atau ketidakpastian. Perlu kami tambahkan secara ringkas, tanpa mengurangi hormat, bahwa kitab-kitab suci lain telah banyak mengalami perubahan dan kehilangan dalam kisah perjalanan sejarahnya. Bahasa asli mereka telah mati, maka hanya beberapa sarjana saja yang memiliki ilmu pengetahuan untuk mempelajari teks itu secara langsung, dan meskipun demikian, mereka tak begitu yakin terhadap arti beberapa kata dalam terjemahannya yang mereka hasilkan. Keaslian dan sejarah kitab-kitab suci tersebut secara luas tak dikenal, dan informasinya tak bisa diperoleh mengenai para penulisnya ataupun pribadi yang menerima wahyu tersebut. 98. Adakah catatan lain perbedaan Quran suci? Salah satu dari itu bisa disebutkan bahwa Quran suci memberitahukan kepada kita segala sesuatu tentang dirinya. Dari berbagai tempat di dalamnya kita dapat mempelajari bahwa kitab itu disebut Quran, sesuatu yang diwahyukan dari Tuhan, difirmankan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan melalui malaikat Jibril, dalam bahasa Arab. Quran juga memberitahukan kepada kita bahwa itu diwahyukan sebagian-sebagian, tidak semua sekaligus, dan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi suci terjadi pada bulan Ramadan. Quran suci menunjuk dirinya dengan beberapa nama yang menunjukkan kualitasnya dan pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya, Al-Furqan, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, Al-Hakim, Maha Bijaksana, An-Nur, Cahaya, Al-Huda, Petunjuk dan lain sebagainya. Keunikan istimewa yang disebutkan di sini dan dalam menjawab pertanyaan terakhir yang dikemukakan, hanya teks kitab suci tersebut sebagai jawabannya. Ada beberapa perbedaan mengenai Quran suci sebagaimana juga ajarannya, dan semua ini bisa diperoleh di halaman-halaman buku kecil ini. 99. Bagaimana Quran suci itu dibagi? Sejauh mengenai yang dibicarakan, Quran dibagi kepada 114 bab. Setiap bab disebut surat dalam bahasa Arab, terdiri dari sejumlah ayat. Beberapa surat diturunkan secara keseluruhan atau sebagian besarnya kepada Nabi Suci selama 13 tahun pertama dari misi beliau ketika beliau tinggal di Makkah, dan sisanya setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Surat-surat yang turun di Makkah disebut surat Makkiyah, dan yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Sementara setiap surat berbeda panjangnya, Quran suci juga dibagi kepada 30 bagian yang sama. Setiap bagian disebut sebagai juz, atau separa dalam bahasa Urdu dan Persi. Pembagian ini sederhana untuk memudahkan pembaca untuk membaca kitab suci tersebut secara lengkap dalam satu bulan. 100. Apakah Quran suci itu dipersiapkan secara urutan sesuai urutan turunnya wahyu kepada Nabi suci? Tidak. Buktinya wahyu pertama datang kepada Nabi suci sebenarnya terdapat dalam surat 96, tidak jauh dari akhir Quran suci. Aturan berbagai ayat ataupun surat yang diwahyukan sebenarnya tidak begitu penting, khususnya bagi orang setelah Nabi suci, sebab Quran lengkap, kitab yang konsisten. Ayat itu penting dan berguna tak peduli kapan itu diwahyukan. 101. Dikatakan bahwa Quran suci tidak dipersiapkan dalam bentuk yang berurutan, tetapi meliputi berbagai masalah yang tak beraturan. Terangkan ini. Ini tidak benar. Benar bahwa Quran tidak meliputi topik demi topik secara berurutan, tapi ini bukan berarti tak diatur. Quran suci bukanlah kitab wet ataupun undang-undang berbagai masalah. Tema utamanya adalah keagungan ilahi, yang menuntut manusia agar bisa dekat kepadanya, dan perbuatannya, baik ataupun buruk, akan selalu menemui akibatnya sesuai yang dilakukannya. Semua topik Quran diliput di sekitar risalah dasar ini yang tujuan utamanya ditekankan sepanjang zaman. 102. Adakah topik yang diatur begitu rupa di dalam Quran? Ya, ada. Dan untuk lebih detailnya terjemahan Quran suci dalam bahasa Inggris berikut tafsirnya oleh Maulana Muhammad Ali perlu juga dibaca. Juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan berbagai bahasa besar dunia, sudah tersedia. Di sini secara ringkas saja kami kemukakan bahwa kitab suci itu dimulai dengan surat pendek yang amat terkenal, yakni Al-Fatihah. Ia merupakan pendahuluan ringkas yang mengikhtisarkan seluruh isi Quran dan ajarannya berisi 7 ayat. Kemudian ini diikuti surat yang panjang yang dimulai dengan menjelaskan ajaran fundamental Islam, kemudian menunjukkan mengapa agama baru itu diperlukan zaman sekarang ini, dan bagaimana para pengikut berbagai agama terdahulu tersesat. Surat ini dan beberapa surat berikutnya membahas secara detail mengenai ajaran Islam. Sering sekali di dalam Quran, surat-surat yang diturunkan di Makkah, berisi berbagai ramalan tentang kemenangan Islam, kemudian diikuti oleh surat-surat yang turun di Madinah yang menunjukkan bagaimana ramalan-ramalan tersebut terpenuhi. Jadi jelas di dalam Quran suci ada penyusunan suatu perkara. 103.
Pembicaraan macam apakah yang diliputi Quran suci? Sejumlah besar topik. Quran memberitahukan kepada kita tentang Tuhan, sifat-sifatnya, posisi manusia di alam semesta, tujuan hidupnya dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ia memberikan secara detail bagaimana seseorang harus beriman dan bagaimana cara mengamalkannya. Kehidupan yang akan datang dijelaskan secara penuh. Sejarah berbagai bangsa dan para nabi mereka, begitu pula banyak sekali membahas berbagai peristiwa dari kehidupan nabi suci sendiri, juga diberikan di dalam Quran. Ia memberikan hujah untuk mematahkan dalil segala keimanan palsu, dan menjawab segala macam persoalan dan keberatan yang diajukan tentang ajaran dan tentang nabi suci. Petunjuk, hukum dan masalah kehidupan sehari-hari seperti kehidupan keluarga, masalah bisnis, undang-undang, perang dan damai, hak-hak kaum perempuan, kebersihan, pemerintahan dan demokrasi dan lain sebagainya, semua itu pun terdapat dalam kitab suci tersebut. Bila membahas suatu topik, Quran suci memberikan alasan, dalil maupun bukti dalam menunjang ajarannya, dan ia menentang mereka yang tak menyetujuinya untuk membuktikan pandangan mereka. 104. Apakah Quran suci memberikan bukti untuk mendukung pengakuannya bahwa ia firman Tuhan, dan bukan ajaran manusia? Ya sungguh. Quran tidak menghendaki seseorang menerima sesuatu tanpa alasan dan bukti. Bukti itu disajikan seperti di bawah ini. 1. Quran suci berisi prinsip yang demikian mulia dan ilmu yang dalam yang tidak bisa diketahui oleh seseorang di abad ke-7, ketika itu diturunkan. Mereka itu sungguh tidak dapat mengenal, atau menemukan, orang seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak bisa baca tulis, dan tinggal di negeri yang sangat tertinggal dan terputus dari peradaban zaman itu. 2. Ajaran akhlak Quran suci menyebabkan perubahan ke arah perbaikan secara menyeluruh dan menakjubkan bagi rakyat di seluruh negeri. Suatu reformasi yang tak mungkin dimunculkan oleh ajaran manusia. 3. Ramalan-ramalan yang ada di dalam Quran bahwa Nabi Muhammad akan memperoleh kemenangan di atas sekalian lawannya, yang terjadi ketika beliau sulit sekali memperoleh pengikut maupun sahabat, semua menjadi kenyataan dalam waktu yang relatif pendek. Dan ramalan-ramalan di dalam Quran tentang hari yang akan datang, jauh di muka menjadi kenyataan di zaman modern. 4. Gaya bahasa dan tulisan Quran suci begitu tinggi hingga para lawan Nabi suci, termasuk para penyair ulung dan para ahli bahasa Arab, tidak bisa menandinginya meskipun mereka ditantang untuk melakukannya. Oleh karena semua itu, Quran melontarkan tantangan, tetap terbuka untuk sepanjang zaman, terhadap mereka yang berpikir kalau itu bukan firman Tuhan, untuk menghasilkan tulisan yang seperti itu sekalipun satu surat yang panjang. 105. Posisi apakah yang dipegang Quran suci terhadap kaum muslimin? Quran suci adalah otoritas tertinggi bagi kaum muslimin dalam segala hal. Itu adalah sumber fundamental segala ajaran Islam. Bila ditentukan baik itu kepercayaan atau amal tertentu di pihak Islam atau bukan, keputusan Quran adalah prioritas tertinggi dan harus diterima meskipun itu bertentangan dengan praktek atau kehendak seseorang. Jika seorang muslim berbeda pendapat dengan kita mengenai makna suatu ayat Quran, kita harus hormat terhadap pendapatnya jika ia memberikan dalil dari kitab suci tersebut di dalam menunjang pendapatnya.